Selamat pagi, siang, sore, dan malam Subbreaker semua dimanapun kalian berada. Kembali lagi nih di channel Kaum Review. Pada video kali ini kita akan lanjutin kembali alur cerita tentang MC kita yang terlalu overpower. Ya, pada cerita sebelumnya, MC kita yang overpower ini bertemu dengan sang Black Dragon yaitu Murakan. Murakan itu sendiri berasal dari sebuah gunung yang bernama Murakan juga. Dia sudah menguasai area tersebut sejak lama. Makin ribuan tahun yang lalu, Murakan dikalahkan dalam sebuah pertarungan melawan leluhur pertama klan Rune Candle yaitu Temar. Tapi di catatan Rune Candle mengatakan bahwa setelah pertarungan itu, Murakan jatuh dalam kegelapan. Padahal fakta yang baru, Jin tahu sebenarnya sang patriark pertama adalah teman dari Murakan. Dia sempat tertidur lama. Tapi sekarang Murakan sudah kembali dan menjadi Guardian Dragon dari Jin. Cerita berlanjut setelah sebulan berlalu, saat Murakan mulai bangkit, Jin sedang berada di dalam perpustakaan rahasia bersama Murakan di sana. Mereka terlihat sedang mengobrol, dan si naga tua ini sekarang malah menjadi seorang naga yang tergila-gila dengan sebuah makanan pie strawberry. Jadi setiap Jin ingin ke perpustakaan, dia harus selalu membawa pie strawberry ini untuk diberikan kepada Murakan. Murakan menanyakan apa yang dilakukan Jin setiap hari di perpustakaan ini. Dan Jin pun mengatakan bahwa dia menulis apa yang ada di buku-buku kitab Rune Candle itu. Murakan merasa Jin sudah cukup bagus sebagai anak yang masih berusia segitu. Tapi Jin menyangkalnya. Ia mengatakan bahwa ini adalah hal yang wajib dilakukan sebagai seorang Rune Candle. Jin menanyakan tentang seberapa kuat Temar dulu. Murakan mengatakan kalau Jin yang sekarang tidak lebih kuat dibandingkan Temar saat usianya yang sama dengan Jin. Jin pun bertanya, apakah dengan kemampuan dan bakatnya sekarang, apa mustahil baginya untuk menjadi skuad patriark pertama? Wajah Jin pun terlihat murung. Murakan meyakinkan Jin kalau dia kelak akan menjadi lebih kuat dari Temar. Yang penting jangan pernah berhenti belajar. Ya, manusia memang bisa menjadi lebih baik kalau bisa konsisten terus belajar agar menjadi lebih baik. Benar nggak, Subbreaker? Jangan ngarep memiliki hidup yang lebih baik tapi dirinya aja males. Jangan begitu ya, Subbreaker. Murakan memberitahu kalau Solderet memiliki julukan lain yang disebut Infinite Young, yang berarti kalau kekuatan dari Solderet tak mengenal batas, dan itu juga berarti karena Jin merupakan kontraktor dari Solderet. Kekuatannya Jin juga tidak akan memiliki batas. Seraya memukul punggung Jin. Murakan mengatakan bahwa Jin jangan murung, ia akan mengajarkan sebuah skill baru untuk menghibur Jin yang murung. Skill itu adalah Spiritual Release. Spiritual Release adalah sebuah skill yang bisa digunakan setelah menguasai spiritual power. Kekuatan itu merupakan awal dan akhir dari penggunaan spiritual power. Namun kekuatan ini berbahaya jika menggunakannya tanpa latihan yang cukup. Jadi Murakan meminta Jin untuk terus berlatih sampai nanti waktunya ia sanggup menggunakan skill ini. Jin menanyakan apa yang harus dilakukan pertama jika dia ingin segera menggunakan kekuatan spiritual release itu. Murakan mengatakan kalau Jin harus berlatih perlepasan mana, karena spiritual release adalah sebuah kekuatan yang berisi pelepasan mana dan transfer mana. Jadi, Jin harus menguasai dua skill tersebut dengan baik. Baru nih bisa menggunakan kemampuan ini. Murakan mengatakan dia harus mempelajarinya lebih lanjut, setidaknya selama 2-3 tahun. Tapi, Jin yang sebenarnya sudah bisa melakukan pelepasan mana karena di kehidupan sebelumnya dia sudah berlatih ini sampai ribuan kali. Ia merasa kalau 2-3 tahun itu terlalu lama. Murakan terus mengoceh, tetapi di tengah ocehannya, Jin langsung memperlihatkan bahwa ia bisa melakukan pelepasan mana.
Terlihat ada sebuah mana berwarna biru yang keluar dari tangannya Jin. Murakan kaget, karena Jin kok sudah menguasainya ya? Jin mengatakan kalau dia sudah bisa melakukannya sejak dulu. Jangan bilang kau juga bisa melakukan transfer mana, begitu kata Murakan. Dan seketika, Jin langsung menunjukkan kalau dia bisa melakukan transfer mana, dengan cara memindahkan mana dari tangan kanannya ke tangan kirinya. Murakan tentu aja kaget dan mengatakan kalau Jin memang anak yang jenius. Melihat Jin yang sudah menguasai pelepasan mana dan transfer mana, Murakan akan menunjukkan pada Jin seperti apa spiritual release itu. Murakan pun mengeluarkan sebuah bayangan hitam di bawah kaki Murakan, dan semakin besar, lalu bayangan itu terlihat memenuhi ruangan yang ada di sana. Serta terlihat seperti sebuah kekuatan yang dahsyat. Jin tentu saja takjub melihat kemampuan itu. Dia memasang wajah seperti seseorang yang terpesona akan sebuah sesuatu yang sangatlah hebat. Ya, itu adalah kekuatan spiritual release. Scene pun berpindah ke suatu tempat, seperti sebuah pegunungan, dan menampakkan seorang ksatria perempuan yang telah berhasil mengalahkan seekor monster. Perempuan itu adalah Luna, pewaris pertama dari klan Rune Candle. Dia baru saja membereskan salah satu area yang menjadi misi dirinya. Bawahannya mengatakan bahwa masih ada 5 area lagi yang harus dibereskan agar misi ini bisa selesai. Luna mengatakan bahwa 4 bukanlah sudah cukup untuk menyelesaikan misi itu. Luna menanyakan kepada anak buahnya tentang biasanya seorang anak 9 tahun itu kelihatannya seperti apa. Cerita kali ini ditutup dengan menampakkan sang ksatria wanita dengan pedang besar dan di belakangnya ada seekor monster yang terpotong berkeping-keping setelah dikalahkan olehnya. Dan apakah anak berumur 9 tahun yang ditanyakan oleh Luna pada anak buahnya itu adalah si MC kita Jin kali ini? Kalau memang iya, apakah Luna akan menemui adiknya itu? Kira-kira seperti apa ya? Kalian penasaran gak sob? Ya, kalau penasaran, kita lanjutin. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk terus dukung channel kita dengan cara subscribe YouTube channel ini. Dan aktifin loncengnya biar tahu notifikasi terbaru dari channel Kaum Review. Dan jangan lupa di like juga ya. Oke deh, kita melanjutin. Scene pun berpindah ke 6 bulan yang berlalu setelah pertemuan Jin dan Murakan. Hari ini, Tona bersaudara meninggalkan Storm Castle. Tepat hari ini juga merupakan hari ulang tahun Jin yang ke-9 tahun. Gili sudah memberikan Jin sebuah cake ulang tahun untuk merayakannya. Kemudian datang sang guardian Knight, yaitu Han. Han datang untuk memberitahu Jin kalau dia akan kedatangan seseorang yang ingin mengunjunginya. Seorang wanita yang anggun, berambut putih, terlihat berjalan memasuki istana ini. Wanita cantik ini adalah kakak pertama Jin, yaitu Luna Rune Candle. Jin dan Gili tentu saja kaget ngapain kakaknya ini mengunjunginya sendirian, lagi nggak sama yang lainnya. Luna yang merupakan pewaris pertama klan Rune Candle, dan ia juga adalah ksatria bintang 9. Luna juga memiliki julukan, yaitu Paus Putih klan Rune Candle. Walaupun dia merupakan yang terkuat di antara para Rune Candle, herannya nih, dia tidak punya niatan sama sekali untuk menjadi seorang patriark. Dan menjauh dari pertarungan montor antar saudaranya yang dikenal sebagai perang pewaris. Dia benar-benar seperti Paus Putih penyendiri yang bergerak sendirian. Luna tidak pernah menunjukkan ketertarikannya pada saudaranya yang lain. Dia nggak peduli sama adik-adiknya ini. Di kehidupan sebelumnya, hubungan Jin dan Luna seperti orang asing daripada disebut sebagai keluarga. Tapi, kenapa dia sekarang datang ke sini tanpa memberitahunya? Jin takut kakaknya ini datang karena tahu dia sudah pergi ke perpustakaan rahasia. Yang dimana perpustakaan tersebut merupakan sebuah larangan bagi seorang Rune Candle memasuki tempat itu dengan umur Jin yang sekarang. Jin menyapa kakaknya itu dengan penuh gugup. Sampai-sampai Luna mengira Jin sedang sakit karena terlihat pucat. Luna sebenarnya cuma mau ketemu Jin sebagai seorang kakak dan adik, bukan sebagai calon pewaris Rune Candle. Tapi Jin tetap aja merasa waspada.
Luna merasa apakah adiknya ini berpikir kalau kedatangannya adalah untuk mengawasinya. Luna merasa bersalah. Ia meminta maaf dan mengajak Jin untuk berbicara hanya berdua. Jin pun meminta Khan dan Gili untuk keluar dari ruangan tersebut. Jin berpikir ini bukan merupakan sesuatu yang buruk dan dengan senang hati menerima ajakan kakaknya itu. Luna berkata kepada Jin kalau dia datang ke sini karena ada yang ingin disampaikan. Kakak Luna merasa saat ayahnya datang tempo hari, perilaku Jin banyak menarik perhatian saudaranya yang lain. Yang berarti ketika Jin meninggalkan Storm Castle, semua saudara kita yang lain akan mengawasi gerak-geriknya. Luna meminta Jin untuk tidak terlibat dengan pertarungan antar keluarga dan lebih mementingkan kebahagiaannya sendiri saja. Jin menolak permintaan kakaknya itu. Jin tidak punya niatan untuk keluar dari pertarungan antar keluarga itu. Tapi, Luna bersikeras kalau Jin harusnya keluar dari pertarungan antar keluarga itu. Karena itu sama saja artinya dia akan berhadapan dengannya. Jin tetap menolak dan mengatakan kalau itu udah biasa. Karena sebelumnya dia sudah pernah mengalami sebuah percobaan pembunuhan kepada dirinya. Luna langsung bereaksi. Ia seperti mengeluarkan sebuah aura yang menandakan kalau dia sedang sangat marah. Dia bertanya nih kepada Jin, siapa yang melakukan hal itu kepadanya? Pancaran kekuatan yang dikeluarkan oleh Luna sampai membuat gelas yang berada di meja retak. Luna terlihat sangat marah nih. Tetapi Jin tidak bisa memberitahu Luna siapa yang melakukan itu. Jin berkilah kalau dia masih belum mengetahuinya. Jin menenangkan amarah kakaknya itu. Ia berkata kalau itu nggak apa-apa, yang penting sekarang dia baik-baik aja. Luna merasa prihatin dan sedih kepada adik kecilnya ini, karena dia dari kecil sudah terlibat dalam pertarungan keluarga yang kotor ini. Ternyata ada juga ya yang waras di klan ini ya Subbreaker. Luna ini gambaran jodoh yang didambakan para laki. Udah cantik, strong, baik hati lagi. Kurang apa lagi coba? Sebenarnya salah satu tujuan Luna datang menemui Jin adalah untuk memberikan sebuah hadiah dari ulang tahunnya Jin. Luna tampak mengeluarkan sesuatu dari balik bajunya itu. Hadiah yang ingin diberikannya ternyata sebuah pendan. Luna mengatakan jika Jin suatu hari mengalami suatu hal yang tidak bisa ia tangani, hancurkanlah batu yang ada dalam pendan itu. Maka dimanapun Jin berada, Luna pasti akan datang. Pendan itu memiliki fungsi seperti media teleportasi yang hanya bisa digunakan oleh Luna. Karena juga inilah hadiahnya. Mereka pun menikmati kue yang telah dibuat oleh Gili sebelumnya. Gili nampak terlihat senang melihat tuan mudanya diperhatikan oleh kakaknya yang lain. Luna akhirnya pergi meninggalkan Jin. Jin pun pergi kembali ke perpustakaan rahasia yang di dalamnya ada si Murakan. Murakan langsung saja tertarik dengan apa yang dipakai oleh Jin. Jin mengatakan kalau liontin ini ia dapat dari kakaknya sebagai hadiah ulang tahun. Murakan ternyata tahu liontin itu apaan. Murakan mengatakan kalau itu adalah artefak dari Raja Iblis Organ. Ribuan tahun lalu semua orang mempertaruhkan nyawa mereka hanya untuk mendapatkan artefak yang sekarang dipakai di leher Jin. Artefak itu bisa memberikan pemakainya ketahanan terhadap serangan magic bintang 5 ke bawah. Dan juga dapat meningkatkan kemampuan magic pemakainya. Murakan tahu banyak soal ini kalau Raja Iblis Organ dan dia hidup di saat yang sama. Murakan berkata kalau dia merasakan energi Luna saat datang tadi. Dan dia yakin kalau Luna juga merasakan energi yang dimiliki Murakan. Jadi Luna pasti sadar akan keberadaan dirinya. Jin nampak takut kalau dia dan kakaknya akan mengadukan hal ini kepada keluarganya. Tetapi Murakan berkilah kalau hal itu nggak akan terjadi. Tebakannya benar, memang Luna merasakan energi yang kuat yang berasal dari Murakan. Tapi ia memilih untuk berpura-pura nggak tahu aja. Sang Paus Putih pun berjanji apapun yang dilakukannya kelak oleh Jin adiknya, dia akan selalu berada di pihaknya. Jin merasa bersyukur karena dia mengira waktu yang akan ia habiskan di tempat ini akan membosankan. Tapi dia malah dapat banyak hal semenjak tinggal di sini.
pengakuan dari harapan ayahnya, Phoenix Heart yang Jin dapat dari Mary, hubungan baik dengan kakaknya Luna, dan bahkan dia bisa bertemu dengan Black Dragon Murakan serta menjalin kontrak dengannya. Semua hal yang tidak akan pernah bisa ia impikan di kehidupan yang ia ampas sebelumnya. Jin yang sekarang sudah berumur 10 tahun, ia sedang berlatih bersama pelatihnya Khan. Jin tengah bersiap-siap untuk pulang dan meninggalkan Storm Castle. Saat melatih seseorang, biasanya Khan adalah orang yang menilai seperti apa kemampuan seseorang yang ia latih. Tapi berbeda dengan Jin. Khan merasa kalau Jin yang menilai dirinya. Jin menilai apakah Khan pantas sebagai seorang guardian kenaik di keluarga ini. Khan merasa Jin ini adalah bocah yang mengerikan. Scene pun berpindah ke ruangan tempat Jin biasa duduk. Terlihat Jin sedang menaruh jarinya di api yang ada di sebuah lilin. Sebenarnya apa yang dilakukan bocah satu ini? Ternyata Jin sedang mengetes efek ketahanan yang diberikan setelah dia mengkonsumsi hadiah dari kakaknya Mary. Jin sudah berhasil menyerap setengah dari Phoenix Heart yang telah ia makan. Jadi sekarang api yang ia pegang itu terasa seperti sebuah air hangat saja. Kalau dia sudah berhasil menyerap sepenuhnya kekuatan yang diberikan oleh Phoenix Heart, dia akan mendapatkan efek ketahanan api sepenuhnya. Jin dan Gilly sedang berkemas, karena besok pagi mereka akan pergi meninggalkan Storm Castle. Tiba-tiba, Jin teringat sesuatu karena mendengar Gilly yang akan menyiapkan cemilan berupa pie strawberry kepadanya. Jin langsung bergegas pergi ke suatu tempat, yaitu Jin menemui Murakan dan mengingatkan sang naga itu kalau besok Murakan juga akan ikut pergi meninggalkan tempat ini. Jin bertanya pada Murakan bagaimana cara Murakan mengikutinya. Karena jika khawatir Murakan ketahuan dan pasti akan menjadi kehebohan di dunia kalau tahu sang Black Dragon telah bangkit dan menjalani kontrak dengan bocah berumur 10 tahun. Murakan mengatakan itu hal yang sepele, walaupun dia sekarang lemah karena telah tertidur selama ribuan tahun. Tapi ya tetap aja dia menjamin kalau dia tetap bisa ngikutin Jin tanpa harus ketahuan. Murakan akan menjadi lebih kuat seiring waktu dengan bertambahnya kuat Jin. Karena Murakan adalah naga penjaga yang dimiliki oleh Jin. Jin mendapatkan sebuah fakta baru. Murakan mengatakan kalau Tenar sang patriark pertama dan merupakan orang terkuat di klan merupakan seorang magic swordsman atau ahli pedang yang juga merupakan ahli sihir. Jin ingat kalau Solderet juga pernah mengatakan ini. Tapi herannya, kok tidak banyak orang yang tahu soal fakta ini. Yang mereka tahu kalau Tenar sendiri, sang pendiri Rune Candle adalah hanya seorang swordman saja. Murakan pun memberitahu Jin kalau alasan mengapa para Rune Candle melarang magic dan membuat beberapa aturan untuk mengutamakan pedang saja adalah karena sebuah perjanjian hina dari 1000 tahun lalu. Perjanjian seperti apa yaitu Breaker? Bikin penasaran aja. Mana si Murakan ini jelasinnya setengah-setengah aja coba. Jin mengatakan Murakan tentang tabung yang kosong yang tidak ada di dirinya lagi itu. Dia takut kalau dia pergi dan tabung itu kosong, orang akan curiga dan mulai tahu kalau dia sudah bangkit. Tapi Murakan sekali lagi bilang kalau itu bisa diatasi. Murakan akan membuat cloningan dirinya di dalam tabung dengan sebuah magic. Tapi karena sekarang Murakan tidak sekuat dahulu, hal itu sedikit agak susah untuk tetap ada dalam waktu yang lama. Tapi Murakan menjamin dia tetap bisa membuat sihir itu setidaknya sampai Jin dewasa. Jin kemudian memberi sesuatu yang istimewa kepada Murakan. Sesuatu itu adalah pie strawberry buatan Gilly yang sangat dia sukai. Dan juga wine yang diam-diam dia bawa tanpa sepengetahuan Gilly. Tentu sang Black Dragon sangat senang menerima pemberian Jin ini. Scene pun berlanjut dan berpindah ke waktu sesaat Jin akan berangkat pergi meninggalkan Storm Castle. Gilly menasihati Jin kalau nanti saat ia pulang, ia takkan dapat waktu yang sebebas dan sesantai di Storm Castle. Di rumah nanti akan jadi lebih sulit dan sibuk dibandingkan selama di Storm Castle. Jin meyakinkan Gilly dia tahu itu dan akan bekerja keras saat sudah di rumah nanti.
Muncul kedua orang Guardian Knight, yang satu terlihat besar dan tangguh dan memiliki muka yang menakutkan. Dia adalah Jerome. Satunya seorang Knight yang terlihat elegan, berambut putih yang bernama Holtz. Mereka berdua adalah orang yang diutus oleh klan untuk mengawalnya sampai ke depan rumahnya, yaitu Garden of Sword. Tepat di tahun 1790, tanggal 30 Oktober, Jin dan Gilly pergi meninggalkan Storm Castle. Mereka pergi menaiki sebuah kereta kuda yang ditarik oleh dua kuda. Wah, kok gue kagak lihat si Murakan ya? Nih Dragon jadi ajak nggak sih? Atau jangan-jangan dia malah mabok dan jadi ketinggalan, dan Jin juga lupa sama dia. Penasaran gak Subbreaker? Udahlah, kita lanjutin aja ya biar gak penasaran. Mereka pun pergi di tengah badai salju yang sedang melanda daerah ini. Karena salju yang terlihat menumpuk, jadi mereka harus menunggu di desa terdekat dulu sebelum akhirnya melanjutkan perjalanannya. Udah gitu kok saljunya sebanyak ini, mereka tidak bisa menggunakan transfer gate. Tiba-tiba, kereta kuda berguncang seperti terkena sebuah serangan. Sang Guardian menyuruh Jin dan Gilly untuk tetap di kereta. Gilly pun menenangkan Jin, karena sang ksatria mengawalnya adalah seorang ksatria bintang 7. Jadi jangan khawatir, semuanya pasti akan beres dan aman. Lagi pula, ada Gilly juga di sini. Gilly mengatakan kalau yang menyerang mereka ada sekitar 20 orang warrior dan magician. Kemungkinan ada juga archer di pasukan itu. Dan musuh yang menyerangnya itu tidak ada yang berada di atas bintang 7. Tapi Jin seketika seperti menyadari sesuatu dan mengajak Gilly untuk keluar dari kereta kuda ini sekarang juga. Jin menyadari kalau Guardian yang mengawalnya adalah palsu atau seorang pengkhianat. Karena Guardian Knight dari Rune Candle tidak boleh meninggalkan putra keluarga Rune Candle. Dan mereka berdua ini malah pergi meninggalkannya. Jadi ada yang aneh dengan hal ini. Gilly pun mengerti tentang situasi ini dan meminta izin kepada Jin kalau dia akan sedikit brutal. Gilly mengeluarkan sebuah senjata di tangannya, yaitu sebuah knuckle yang mirip sama senjata yang digunakan Wolverine. Seketika, Gilly langsung saja menghancurkan kereta itu dengan kekuatannya. Dan sambil menggendongnya, ia membawa Jin bergegas pergi menjauhi tempat itu. Jin mengajak Gilly untuk pergi ke tempat kedua orang Guardian tadi karena ada sesuatu yang ingin ia pastikan. Jin merasa aneh jika penyerang yang tampak di belakangnya itu mengincarnya. Waktu terbaik membunuh Jin adalah saat ia keluar dari kereta, tapi ini malah aman-aman aja. Gilly tahu siapa mereka yang ada di belakangnya, yaitu seorang yang terlihat menggunakan baju dengan sebuah kupluk adalah dari klan Yuta, yaitu klan magician dari Mythel, sedangkan satunya seorang prajurit yang terlihat kuat dengan badan yang kekar adalah prajurit bayaran Black King. Dan ternyata mereka ini adalah prajurit yang datang untuk melindungi Jin atas permintaan keluarga Rune Candle. Ternyata musuh yang sebenarnya adalah dua Guardian yang tadi mengawal Jin. Jin yakin mereka ini palsu karena mereka ini terlihat lemah. Gilly menanyakan pada Jin apa yang harus ia lakukan kepada dua orang itu. Jin dengan dingin menyuruh Gilly untuk membunuh satu. Lalu satu orang lagi. Dipotong tangannya dan bawakan kepadanya. Gilly langsung saja berlari untuk melakukan perintah yang diberikan tuannya itu. Terlihat Gilly sang pelayan yang awalnya nampak anggun dan penuh dengan sifat keibuan, tiba-tiba berubah seperti seorang perempuan brutal yang sangatlah kuat. Langsung saja, Gilly dengan cepat menebas kepala salah satu musuhnya itu dan seketika, orang itu langsung mati. Orang yang sok keras tadi, tapi malah one hit, one kill. Lemah lu bang. Dan tentu aja, sesuai perintah Jin, orang satunya tidak akan dia bunuh. Dengan cepat, Gilly memotong tangan musuhnya. Kedua tangan lelaki berambut putih itu seketika hilang oleh kekuatan Gilly. Gila nih cewek, serem juga ya, brutal abis. Jin mengatakan kalau orang yang memerintah kedua cecunguk ini terlalu meremehkan lawannya. Karena untuk menjadi neni keluarga Rune Candle setidaknya harus menjadi ahli bela diri bintang 7. Pantesan aja si Gilly ini bisa mudah banget ngebantai dua orang itu ya. Ternyata memang kemampuannya bukan kaleng-kaleng.
Untuk membunuh putra seorang Rune Candle, setidaknya yang dikirim harus 3 atau 4 orang ksatria bintang 8, bukan cecunguk macam kamu orang dua dah. Udah 2 tangannya dipotong, masih sok keras juga. Si laki berambut putih ini mengatakan, era Rune Candle akan segera berakhir. Jin membalasnya, daripada era Rune Candle berakhir, lebih tepatnya kalau era Jin Rune Candle akan dimulai. Haha, emang gak salah dah, lu dikasih kesempatan kehidupan kedua. Kalau ternyata bisa sekeren ini sekarang. Tiba-tiba sang musuh lemah tidak bertangan itu berteriak tentang sebuah kejayaan dari suatu klan bernama Zipfel. Zipfel adalah klan yang menguasai setengah bagian lain dunia ini, berkebalikan dengan Rune Candle yang mengincar puncak swordsmanship. Klan ini mengincar puncak dari magic. Ribuan tahun yang lalu, sang patriark pertama mati. Klan ini memaksa Rune Candle menandatangani perjanjian yang melarang Rune Candle untuk menggunakan magic. Dan karena perjanjian itu, seluruh anggota keluarga Rune Candle disegel dan tidak bisa menggunakan magic. Oh, ini ternyata perjanjian hina yang dimaksud Murakan sebelumnya. Bagi Rune Candle, Zipfel adalah musuh bebuyutan selama ribuan tahun. Karena Jin tahu kalau ini ulah Zipfel, dia menyuruh Gili untuk membuang orang ini di sekitar sini. Tentu saja, Gili langsung mengikuti perintah itu. Jin tengah berpikir kejadian kali ini berbeda dari aksi Zipfel biasanya. Ia yakin mereka ini pasti kelompok ekstremis yang bergerak sendiri. Jin merasakan sesuatu yang aneh, karena sepandai apapun musuhnya menyamar, pasti akan sangat sulit untuk menyamar menjadi seorang ahli bela diri bintang 7. Jin berpikir kalau ini ada campur dari tangan seorang pria yang ia kenal. Kira-kira siapa orang ini maksud Jin ini, yang nampaknya hanya dari belakang saja. Siapa ya Subbreaker? Kira-kira siapa orang ini? Dan kenapa juga sampai sekarang Murakan ini nggak kelihatan juga? Penasaran gak? Kalian penasaran gak? Ya, nanti kita lanjut lagi ya cerita Subbreaker, tapi istirahat dulu lah. Udah capek nih, rokok juga udah habis. Kopi juga udah habis, dan saatnya kita berpisah. Mungkin kita ketemu di video-video kita berikutnya. Stay tune terus di channel Kaum Review. Bye-bye.